selamat berjumpa kembali dalam ibadah The Last Harvest Ministry pada hari ini. Mari kita sama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Segala pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mau terus memuji, memuliakan. Thank you Lord.
just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Jesus. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you for the cross, Jesus. We thank you, Father, you died for us. Thank you for the blood. Amen. Thank you, Jesus. We love you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Come on, sing. Thank you, Lord. Amen. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Jesus, Jesus. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. We thank you, Father. Hallelujah. Amen. Salam, berjumpa kembali dengan kami dalam program online service bersama Glass Harvest Ministry Indonesia. Sekali lagi saya percaya bahwa Anda diberkati dengan dua pujian dan penyembahan yang tadi dilantunkan oleh saudara-saudara seiman kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Bapa yang akan mengajar Bapak Mama, saudara semua untuk terus mengenal pribadi Bapa di tempat yang maha tinggi. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun juga Bapa, Mama, saudara yang ada di rumah mereka masing-masing atau di mana saja mereka berada yang menyaksikan program ini. Mari Bapa, biarlah kami semua boleh dapat menyiapkan hati kami untuk dapat mendengarkan sabda-Mu yang akan mengajar kami tentunya, yang akan mendidik kami, yang akan menyatakan kesalahan,
dan yang pastinya akan mendidik kami dalam kebenaran, agar kami tetap hidup di jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan, sehingga kami boleh dapat memiliki hidup itu di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi ya Bapa kami. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Bapa di tempat yang maha tinggi, hari-hari ini ada banyak pertanyaan demi pertanyaan yang datang di dalam hati setiap orang, baik itu orang kecil, orang besar, baik itu anak-anak maupun orang dewasa, orang miskin, orang kaya, orang yang tidak punya uang ataupun orang yang berduit, punya satu pertanyaan di dalam hati mereka. Apa pertanyaan itu? Kapan COVID-19 ini boleh dapat berlalu? Saudaraku yang dikasihi oleh Bapa di tempat yang maha tinggi, dengar baik. Menurut informasi yang kami dengar di televisi maupun juga yang kami baca di berbagai macam surat kabar, baik itu media cetak maupun media elektronik, WHO memberi sebuah statement yang sangat menggoncangkan hati setiap mereka yang membaca maupun yang mendengar, bahwa COVID-19 atau virus corona ini bisa saja tidak akan pernah berhenti dan berlalu. Kenapa saudaraku? Karena belum ditemukannya vaksin, dan juga virus ini punya penyebaran yang begitu sangat amat cepat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saudaraku kita melihat apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Kalau hari ini ada pertanyaan yang timbul di dalam setiap kehidupan daripada anak-anak manusia yang ada di muka bumi ini, saya percaya pertanyaan itu punya sebuah alasan. Alasannya apa saudaraku? Tentu Anda sendiri pun mengetahui alasan itu, yaitu ketakutan, kecemasan, dan kegelisahan. Manusia sudah sampai pada titik, sudah sampai pada takut, sudah sampai pada titik gelisah dan khawatir akan hidup mereka karena virus corona. Sebenarnya apa sih yang menjadi landasan atau apa yang menjadi ini alasan virus ini bisa hadir di muka bumi ini? Ada begitu banyak pandangan yang berkata bahwa ini sebuah konspirasi besar bagi elit-elit global katanya. Tapi saudaraku, mari kita melihat secara rohani, secara apa yang kita mau lihat, apa yang diinginkan oleh Bapa kita di tempat yang maha tinggi bagi Anda dan saya dan bagi kita semua umat manusia, entah dia itu beragama apapun. Pencipta kita sedang ingin memberitahukan sesuatu buat Anda dan saya melalui peristiwa COVID-19 ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, masih ingatkah Anda di dalam Matius pasal yang ke-24 berkata bahwa pada hari-hari yang terakhir akan muncul masa yang sukar? Dia berkata demikian saudaraku, bahwa jangan kamu gelisah, jangan kamu khawatir, ini baru permulaan. Kalau penderitaan hari-hari ini yang kita alami dan mengakibatkan kegelisahan dan ketakutan dan kekhawatiran di dalam hidup kita semua, saya mau bilang sama saudara seturut dengan kebenaran itu, bahwa ini baru permulaan. Ini belum apa-apa, ini baru permulaan untuk menjelang zaman baru. Saudaraku, mari kita melihat ada peristiwa yang pernah saya singgung dalam program-program yang lalu. Ada peristiwa penting di dalam Alkitab yang diceritakan di dalam Alkitab tentang kisah umat Tuhan yang menentang Tuhan, dan akhirnya Tuhan turun dan berperkara lewat berbagai macam hal, saudaraku. Mari kita buka di dalam Kejadian pasal yang Bilangan pasal yang ke-21 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9. Bilangan pasal yang ke-21 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya bacakan firman Tuhan ini kepada Bapak Mama, saudara semua. Ular tembaga, Bilangan 21 ayat yang ke-4 sampai 9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya,
akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah firman Bapa, sabda Bapa ini buat kita semua. Biarlah kita menyimak, mendengarnya dengan baik dan mau merenungkannya dalam seluruh kehidupan kita. Dengar ini baik, saudaraku. Peristiwa ini memang berbeda. Ini ular tedung, yang hari ini yang kita sedang alami adalah COVID-19. Dua-duanya punya satu tujuan, adalah teguran Bapa buat umatnya. Teguran Bapa buat orang pilihan Bapa. Teguran Bapa buat umat manusia yang adalah ciptaannya, saudaraku. Apa yang menjadi alasan Bapa kita, pencipta kita, itu memerintahkan ular tedung untuk memagut orang-orang Israel. Anda perhatikan baik-baik di ayat yang kelima, ya. Mereka berkata, lalu mereka berkata-kata. Sebelum itu kita lihat ayat yang keempat. Berjalan ke arah laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Maka lihat alasannya, bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Mereka sudah ngomel. Orang Kupang bilang sudah mulai menggerutu, sudah mulai mengomel, sudah mulai pokoknya tidak tenang lagi di dalam hati. Sudah tidak terima lagi dengan segala keadaan yang sedang terjadi di saat itu, saudaraku. Maka mereka mulai memberontak. Dan mereka punya pemberontakan, mereka mulai berkata kepada Musa, ayat yang kelima. Mengapa hai Musa kau pimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami matikah di sini? Mereka berkata seperti itu. Mereka berkata sebab di sini tidak ada roti. Padahal ada mana, ada burung puyuh. Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Bayangkan tidak ada air, Musa pergi ketuk itu batu keluar air. Tapi bangsa Israel karena saking jengkelnya, mereka sudah mengeluh di dalam hati, mereka sudah bersungut-sungut di dalam hati. Apa yang terjadi, ungkapan demi ungkapan, sekalipun Tuhan sudah berperkara begitu hebat dalam kehidupan bangsa Israel, selalu dilihat oleh bangsa Israel itu negatif. Tidak ada roti, tidak ada air, tidak ada kehidupan. Kamu membawa kami keluar dari tanah Mesir, itu membuat kami matikah? Itu kata orang Israel. Sebab di sini tidak ada roti, tidak ada air, dan makanan hambar ini kami telah muak. Karena mereka berpikir lebih baik jadi budak di tanah Mesir, tetapi mereka makan enak. Ini sudah di jalan di padang gurun, makanannya hambar kata mereka. Itulah pengeluhan yang dibuat oleh bangsa Israel. Dan itu menjadi pemberontakan dari bangsa Israel, orang pilihan Bapa, kepada Tuhan. Apa yang terjadi, saudaraku? Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung itu ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Saudaraku, ketika mereka mengeluh, ketika mereka memberontak, ketika mereka melawan Tuhan, apa yang terjadi, saudaraku? Tuhan mengirimkan ular tedung. Mari saya akan bawa kepada kehidupan kita. Bukankah kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Bukankah kita adalah orang-orang yang aktif di dalam pelayanan dan gereja maupun persekutuan dan komunitas? Bukankah kita tidak pernah berhenti berkata-kata tanda kutip yang rohani? Tapi lihat apa yang terjadi ketika Tuhan menghukum bangsa Israel dengan ular tedung. Apa alasannya? Karena mereka mulai berkata-kata dan bersungut-sungut dalam hati dan berkata-kata melawan Tuhan. Tentunya melalui Musa. Saudaraku, berapa banyak di antara kita yang kelihatan rohani tetapi hati kita masih bersungut-sungut dengan Tuhan? Dan berapa banyak di antara kita yang sudah menikmati berkat Tuhan, yang sudah menikmati anugerah Tuhan, bahkan yang sudah menikmati kasih karunia Tuhan, tapi masih tetap bersungut-sungut, masih tetap berkata bahwa makanan yang saya makan ini hambar, belum cukup Tuhan, saya belum dapat roti yang enak, saya belum dapat mana yang enak. Gila. Dan di antara kita berapa banyak yang punya sikap seperti itu, sehingga corona ini diizinkan Tuhan hadir di muka bumi? Saya percaya mungkin kelihatan kita terlalu rohani. Ada begitu banyak orang yang membanggakan gerejanya. Ada begitu banyak orang yang membanggakan komunitasnya. Ada begitu banyak orang yang membanggakan pendeta dan hamba-hamba Tuhan. Dia berkata ini hebat, ini luar biasa. Saudaraku, hari-hari ini lihat gereja kosong, tempat-tempat ibadah kosong. Mana kemegahannya? Mana kedahsyatan gereja itu? Mana kedahsyatan daripada kebaktian yang penuh dengan sound system yang hebat, lighting yang bagus, semua worship leader yang indah, semua menyanyi yang indah. Mana kemegahan itu? Hilang dalam sekejapnya hanya gara-gara COVID-19, saudaraku. Saudaraku, bukankah ini berasal daripada Bapa kita
yang ingin supaya kita kembali kepada posisi ketika kita melihat COVID-19, kita mengingat akan Bapa supaya kita tetap hidup. Bukankah ketika Musa berdoa dan bangsa kepada Bapa untuk menyelamatkan bangsa Israel, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Tuhan berkata, buatlah ular tedung itu. Buat apa saudaraku? Dia membuat satu patung ular tembaga, supaya setiap kali orang Israel yang dipagut oleh ular tedung itu melihat ular tembaga itu, mereka menjadi sembuh. Saudaraku, mari kita lihat apa yang dilakukan bangsa Israel. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa. Ada pengakuan di situ. Tapi pengakuan itu hadir setelah apa saudaraku? Setelah ada kematian. Setelah itu ular padok, totok dia punya kaki. Atau orang-orang Israel saudaraku. Mari saudaraku, pesan Tuhan begitu indah pada hari ini. Seberapa banyak kita yang seringkali berontak sama Tuhan. Berapa banyak kita yang melawan Tuhan. Padahal kita sudah menikmati anugerah dan kasih karunia Tuhan. Mari saudaraku, jangan sampai kita dipagut oleh ular tedung. Jangan sampai corona ini masuk dalam kehidupan kita. Masih ada kesempatan jikalau Anda masih dalam keadaan sehat sejahtera. Inilah waktunya untuk kita selalu melihat Bapa. Mungkin melalui peristiwa corona ini mari kita ingat akan Tuhan selalu dalam hidup kita. Amin. Dan 2 Tawarik yang terakhir, dan 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 berkata, jikalau umatku yang merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, dan berbalik dari segala kejahatannya, maka Tuhan akan mendengar dari tempat yang maha tinggi dan menjawab setiap doa-doa kita. Mari yang diinginkan Tuhan, kita duduk diam di kaki Bapa, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahnya, dan bertobat. Milikilah hati yang betul-betul mengasihi Bapa. Jangan sampai ada persungutan hanya gara-gara situasi dan kondisi. Jangan sampai kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran. Karena corona yang begitu menghimpit hidup Anda dan saya membuat kita menjadi khawatir. Akhirnya kita bersungut-sungut sama Tuhan. Hilangkan itu semua. Pandang sama Bapa kita, pencipta kita, Yesus Kristus Tuhan. Percayalah bahwa ketika kita memandang Dia, bergantung penuh sama Dia, maka Dia akan meluruskan jalan-jalanmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat malam ini. Ajar kami mengerti bahwa segala peristiwa ini membawa kami untuk menjadi dewasa. Dan mengerti agar kami tidak memiliki hati yang bersungut-sungut. Tidak memiliki hati yang memberontak dan melawan kepada Bapa. Seperti sebagaimana yang terjadi pada umat Israel. Ketika mereka berjalan bersama dengan Musa. Mereka bersungut-sungut. Mereka melawan Bapa melalui Musa. Dan akhirnya mereka dipagut oleh ular tedung. Sehingga Bapa pun menyuruh Musa untuk membuat ular tembaga. Sehingga setiap kali bangsa Israel itu melihat ular tembaga, mereka menjadi sembuh. Kami tidak mau seperti itu Bapa. Ajar kami ketika kami masih dalam keadaan sehat sejahtera, tidak terinfeksi dengan virus corona. Biarlah kami terus memandang Engkau dan bergantung kepada Engkau. Dan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Ajar kami mengasihi-Mu, ajar kami mencintai-Mu. Ajar kami untuk tetap mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudaraku telah mendengarkan dan menyaksikan dan mengikuti program online service The Last Harvest Ministry pada hari ini. Dan saya percaya Anda semua diberkati oleh Bapa di tempat yang maha tinggi. Tetap jaga kesehatan dan teruslah berwaspada dan teruslah berjaga-jaga. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. God bless you all. Salam, terima kasih telah menyaksikan ibadah online bersama kami, The Last Harvest Ministry. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk dibagikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.